Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Holiza dari Universitas Madura, Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya memaparkan materi tentang efektivitas peserta didik dalam pembelajaran daring untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah. Munculnya permasalahan baru di bidang pendidikan dilatar belakangi oleh wabah virus COVID-19, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran pada tanggal 13 Maret 2020 terkait dengan pembelajaran daring atau bekerja di rumah dalam rangka penyebaran virus corona. Hal ini merupakan respon pendidikan dalam menyikapi pandemi COVID-19. Nah, menurut Tesniadi 2018 mendefinisikan pembelajaran daring sebagai proses pembelajaran yang dilakukan dengan akses jaringan internet untuk membantu proses interaksi dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas efektivitas peserta didik dalam pembelajaran daring yang merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk mengubah kemampuan siswa dari yang sulit mengerti atau dari yang sulit mempelajari sesuatu menjadi mudah dalam mempelajarinya. Nah, keefektifan pembelajaran tidak hanya ditinjau atau dilihat dari segi tingkat prestasi, melainkan dari segi proses atau sarana penunjang. Jadi, keefektifan dapat diukur dengan melihat minat peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Efektivitas artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan. Indikator sesuatu bisa dikatakan efektif apabila mencapai sarana yang diinginkan baik dari segi tujuan pembelajaran maupun prestasi siswa yang maksimal. Yang kedua, penjelasan dari saya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran daring. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka jaringan. Maksudnya dalam jaringan. Yang ketiga, mengurangi biaya pendidikan melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Sedang kekurangannya yang pertama, persiapan peserta didik dan pendidik membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, terdapat beberapa orang yang kurang nyaman dengan kondisi seperti ini. Sedang yang ketiga, ada kemungkinan muncul sikap bosan, bingung, dan cemas karena kesulitan penggunaan. Keempat, kesulitan dalam menjangkau akses pada jaringan internet. Poin ketiga yaitu konsep media dalam pembelajaran daring. Media yang digunakan oleh guru dan siswa harus mengacu pada prinsip yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga komunikasi dapat berjalan secara baik. Ada beberapa aplikasi yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar yang dilansir dari laman resmi Kemendikbud RI, yaitu yang pertama Zoom, Google Meet, Sekolahmu, Rumah Belajar, Kelas Pintar, Ruang Guru, Meja Kita, dan lain-lain. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran wajib bagi setiap jenjang pendidikan. Pembelajaran diartikan sebagai proses belajar untuk membimbing dan membantu siswa belajar, dan bahasa merupakan alat komunikasi untuk meningkatkan kemampuan sosial dan intelektual. Pada hakikatnya, belajar bahasa Indonesia adalah belajar ilmu komunikasi. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan keterampilan bahasa, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, dan menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Dan poin yang keempat yaitu peran guru dan orang tua dalam pembelajaran daring. Yang pertama, guru harus tetap semangat untuk membentuk pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Maka dari itu, peran guru dari seorang guru dalam menghadapi wabah corona ada beberapa hal. Yang pertama, dalam pembelajaran daring, guru harus meningkatkan kreativitas untuk menggunakan metode atau media dan bahan ajar yang lebih menarik agar belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, dalam pertemuan tatap muka seminggu sekali atau 2 minggu sekali, guru dapat melakukan komunikasi untuk menjaga hubungan baik dengan peserta didik dan mengetahui perkembangan peserta didik dalam keseharian belajar mereka. Yang ketiga, minimal setiap hari guru harus memberikan tugas terhadap peserta didik agar mereka tidak hanya mendengarkan saja tetapi juga mempraktekkan. Seperti itu. Sedangkan peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ada beberapa poin penting demi menunjang pendidikan anaknya. Yang pertama, orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah
di mana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh. Yang kedua, orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, orang tua sebagai motivator, di mana orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak memiliki semangat untuk belajar. Nah, orang tua menyiapkan sarana pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak sejak dini, termasuk di dalamnya pertumbuhan dan perkembangan motivasi belajar. Dengan kata lain, motivasi anak tergantung pada pemikiran atau perlakuan pola asuh kedua orang tua dan lingkungannya. Jadi saya tarik kesimpulan, pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut juga sebagai pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang tidak bisa bertatap muka secara langsung yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, seorang pendidik harus menggunakan alat, media, dan bahan ajar yang menarik yang dapat membantu keefektifan proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun tidak secara tatap muka secara langsung. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.